Marc-Andre ter Stegen berharap kembali ke tim utama Barcelona di Copa del Rey. Pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan Marc-Andre ter Stegen harus memutuskan sendiri masa depannya apakah ingin bertahan di Camp Nou atau tidak. Sebab posisi kiper utama telah menjadi milik Joan Garcia. Ter Stegen belum tampil semenit pun musim ini karena baru pulih dari cedera punggung. Ia sudah kembali ke skuad Barca dalam 2 laga bulan ini melawan Eintracht Frankfurt dan Osasuna, namun hanya menjadi cadangan Garcia. Jika terus berlanjut, kondisi ini bisa mengancam peluang ter Stegen dibawa timnas Jerman ke Piala Dunia 2026. Apalagi pelatih Die Mannschaft Julian Nagelsmann pernah berpesan bahwa ia hanya akan mempertimbangkan ter Stegen jika bermain reguler. Pindah di bursa transfer Januari bisa menjadi opsi bagi ter Stegen untuk mendapatkan menit bermain. Namun apakah itu akan terjadi atau tidak, Flick menyerahkan semuanya pada kiper 33 tahun itu. Ini adalah keputusannya. Kami sudah bicara tentang situasinya dan saya sangat menghormati Marc karena dia adalah kiper fantastis, ujar Flick pada akhir pekan lalu, dikutip ESPN. Dia pemain yang sangat bagus bagi kami, juga pribadi yang baik untuk tim. Namun pada akhirnya itu adalah keputusannya dan dia yang harus memutuskan, jadi begitulah. Flick juga belum menjamin apakah ter Stegen akan menjadi pilihan utama saat Barcelona menghadapi tim Divisi 4 Guadalajara di babak 32 besar Copa del Rey pada Rabu, tanggal 17 Desember tahun 2025 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Garcia akan diistirahatkan di laga itu. Tentu saja, Marc adalah kiper fantastis. Di bawah Mister, kami memiliki 3 pemain luar biasa. Saya senang dengan situasi ini. Kita akan lihat apa yang akan terjadi. Tapi sudah jelas yang katakan sebelumnya. Joan adalah nomor 1. Dari sana, kami akan lihat apa yang terjadi. Szczęsny bermain fantastis musim lalu, kami memenangi 3 gelar dengannya. Juga saat Joan cedera musim ini, dia memberi kami stabilitas. Spekulasi transfer Lewandowski, tinggalkan Barcelona, gabung Messi di Inter Miami. Masa depan Robert Lewandowski di Barcelona memasuki fase krusial seiring kontraknya yang akan berakhir pada akhir musim ini. Situasi tersebut membuka ruang spekulasi luas mengenai kelanjutan karir sang penyerang veteran. Barcelona masih menjadi prioritas utama Lewandowski meski belum ada kejelasan soal perpanjangan kontrak. Sikap manajemen yang belum mengambil keputusan cepat membuat berbagai kemungkinan mulai bermunculan. Di tengah ketidakpastian itu, Inter Miami dikabarkan masuk dalam radar sebagai tujuan potensial berikutnya bagi Lewandowski. Klub MLS tersebut memiliki daya tarik khusus karena keberadaan Lionel Messi di dalam skuad. Lewandowski dilaporkan terbuka untuk bertahan 1 musim lagi bersama Barcelona. Kapten timnas Polandia itu bahkan kabarnya bersedia menerima pemotongan gaji demi melanjutkan kariernya di Camp Nou. Namun, Barcelona belum menunjukkan sikap tegas terkait pembaruan kontrak tersebut. Pertemuan antara agen Lewandowski dan presiden klub Joan Laporta belum menghasilkan keputusan final. Kondisi ini membuat masa depan Lewandowski berada di area abu-abu menjelang akhir musim. Akan tetapi, pihak klub tampak memilih menunggu momentum yang tepat sebelum mengambil langkah besar. Spekulasi semakin menguat setelah mantan pesepak bola, Marek Joswiak, mengungkap informasi mengejutkan. Ia mengklaim bahwa Inter Miami bahkan sudah mulai mencari tempat tinggal untuk Lewandowski. Saya menerima pesan dari seseorang yang sangat memahami situasi ini, yang menyatakan bahwa Inter Miami sudah mencari rumah untuk Robert Lewandowski, ujar Joswiak. Pernyataan tersebut memperkuat dugaan bahwa ketertarikan klub asal Florida itu bukan sekadar wacana. Inter Miami sebelumnya sukses membangun proyek berbasis pemain berpengalaman dari Eropa. Kedatangan Messi, Luis Suarez, Jordi Alba, dan Sergio Busquets memberi dampak signifikan terhadap performa dan popularitas klub. Lewandowski dinilai cocok dengan pendekatan tersebut karena faktor usia dan reputasi globalnya. Kolaborasi kembali dengan Messi juga berpotensi menjadi magnet besar bagi MLS. Meski demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan Lewandowski dan Barcelona. Namun, jika opsi perpanjangan kontrak tidak kunjung datang, MLS bisa menjadi pelabuhan logis berikutnya.
Bagi Barcelona, kehilangan Lewandowski akan memunculkan tantangan baru dalam membangun lini depan. Namun, bagi Inter Miami, kedatangan striker 37 tahun itu bisa menjadi kepingan terakhir dalam proyek ambisius mereka. Barcelona sedang mengadakan pembicaraan awal dengan kubu bek Bundesliga berusia 28 tahun. Dalam perkembangan besar, jurnalis Sky melaporkan bahwa FC Barcelona telah mengadakan diskusi awal dengan kubu bek Borussia Dortmund Julian Ryerson tentang kemungkinan kepindahan musim panas. Mereka diketahui sedang mencari bek kanan yang andal dan hemat biaya untuk menggantikan Jules Koundé musim depan. Ryerson, yang memiliki kontrak dengan Borussia Dortmund hingga 2028, menjadi target awal juara La Liga itu. Faktanya, menurut laporan tersebut, Barcelona sudah melakukan diskusi pembukaan dengan kubu Ryerson, dan bek kanan tersebut disebut-sebut terbuka untuk transfer di musim panas. Tidak ada yang konkret atau progresif pada saat ini, namun nampaknya ada ketertarikan dari kedua belah pihak untuk mengambil tindakan. Ryerson yang berusia 28 tahun telah bersama Dortmund sejak Januari tahun 2023 dan merupakan pemain yang dapat diandalkan untuk tim. Dia telah mencatatkan 5 assist dari 20 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Barcelona sangat mengandalkan Jules Koundé di posisi bek kanan dalam beberapa tahun terakhir, meski performa pemain Prancis itu agak menurun di awal musim ini. Selama periode ini, pelatih Hansi Flick menempatkan Eric Garcia sebagai bek kanan dan pemain Spanyol itu menampilkan penampilan yang solid dan menunjukkan keserbagunaannya. Perlu dicatat bahwa tim Katalan tersebut telah punya Xavi Espar, produk La Masia yang bisa dipromosikan ke tim utama sebagai pilihan. Sementara itu, Hector Fort yang dipinjamkan ke Elche juga bisa menjadi opsi Flick musim depan. Barcelona tampaknya sedang menjajaki kepindahan Ryerson pada musim panas, dan sang pemain sendiri tampaknya terbuka terhadap gagasan tersebut. Namun, seperti telah disebutkan, belum ada yang konkret dan hanya diskusi eksplorasi awal yang telah dilakukan. Hanya waktu yang akan membuktikan apakah ini akan menjadi sesuatu yang signifikan.